Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ikhwan akhwat? Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, dalam video yang perdana ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Di mana ilmu tajwid nanti ini akan diterapkan langsung kepada saya contohkan dan saya gambar ya seperti ini. Dan sebelum kita memasuki ilmu tajwidnya, alangkah baiknya kita lebih tahu dulu apa itu ilmu tajwid. Kalau secara lugawi atau secara lugoh, ilmu tajwid itu adalah al-ityanu bil jayyidi, yang artinya mendatangkan dengan bagus, mendatangkan bacaan dengan bagus, atau bisa disebut juga at-tahsinu, yang artinya kadar-kadar membaguskan bacaan Al-Quran, seperti itu ya. Dimana ilmu tajwid ini sangat penting bagi anak-anak yang mempelajari, yang belum tahu juga ilmu tajwid ini adalah penerapan untuk membaca Al-Quran yang fasih ya. Karena dengan ilmu tajwid kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan tepat dalam penepatannya, seperti itu. Misalnya panjang pendeknya gitu. Seperti alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu ya. Dan kita langsung saja masuk ke pasal yang pertama ya. Akhwan dan ikhwah, kita langsung saja masuk ke part 1 atau pasal 1 yang berjudul hukum mengaji tajwid ya. Sebelum kita tahu mengenal apa itu tajwid, kita harus tahu dulu hukumnya. Hukum tajwid itu seperti apa ya. Dan kita tulis di sini ada 2. Hukum tajwid itu ada 2 ya untuk penerapannya. Yang pertama ada fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, kita kupas ya satu persatu. Kita mulai dari fardu kifayah terlebih dahulu ya. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Contohnya dalam mengaji ilmu tajwid ini, mengaji ilmu tajwid itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu wajib untuk seluruhnya. Tetapi apabila ada yang mengaji salah satu dari satu kampung ya, contohnya di satu kampung ini ada satu yang mengaji ilmu tajwid, maka gugurlah kewajibannya semuanya untuk yang lainnya ya. Jadi mengaji ilmu tajwid itu adalah yang pertama adalah hukumnya mengaji ya, atau mencari ilmu tajwid supaya kita bisa, itu hukumnya fardu kifayah, yang artinya kewajiban yang bisa diwakilkan. Apabila dari satu kampung tidak ada satupun yang mencari ilmu tajwid atau yang mengaji ilmu tajwid, maka satu kampung itu berdosa semuanya. Kecuali ada salah satu orang yang mengaji, maka gugurlah semuanya. Yang kedua adalah fardu ain, di mana fardu ain itu adalah hukumnya fardu wajib perseorangan ya, tetapi dalam konteks memakai ilmu tajwid itu. Jadi membaca Al-Quran dalam membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid itu adalah hukumnya wajib ain ya, fardu ain. Jadi beda dengan tadi kan, kalau fardu ain itu kalau tidak memakai ilmu tajwid, maka membaca Al-Quran itu akan tidak menepati kewajibannya gitu. Bisa dibilang jadi dosa gitu kalau membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid. Jadi memakai ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu adalah untuk membaguskan ya, untuk membaguskan penetapan huruf-hurufnya kepada yang seharusnya, seperti itu. Panjang pendeknya, idhar idghamnya, dengungnya, gunahnya. Karena apa? Karena menurut kaidah, kalau tidak salah kaidahnya seperti ini, saya bacakan. Wal akhdu fi tajwidihat munlajimun walam yujawidil qur'ana asimun. Seperti itu kaidahnya. Atau yang artinya seperti yang saya sudah tulis ini. Mengaji tajwid hukumnya adalah
wajib mengajinya ya. Berarti itu fardu kifayah yang tadi kan, mengajinya, mencari ilmu, mengaji tajwidnya itu adalah hukumnya wajib ya. Wajibnya wajib kifayah kalau yang itu. Kemudian yang barisan kedua adalah itu membaca Al-Quran tanpa tajwid banget dosanya. Maksudnya banget dosanya itu dosa banget gitu. Kalau mengaji tanpa ilmu tajwid, mengaji Al-Quran atau membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid itu akan acak-acakan. Jadi harus diwajibkan banget membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, panjang pendeknya gitu ya. Mungkin penjelasan saya part yang satu ini adalah tentang hukum mengaji tajwidnya. Mungkin segitu dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.